Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. 兽退魂丸，结束吧！Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan mengerti bahwa formasi raja tak tergoyahkan ini mungkin adalah keterampilan bertarung paling ekstrim dari Bayan dan memiliki tingkat kematian yang luar biasa berdasarkan kontrol. Keterampilan bertarung seperti itu tidak dilakukan lagi akan menjadi salah satu kartu truf terkuat Xiaoyan. Pada saat ini leluhur generasi pertama menatap Xiaoyan saat berkata, "Nak, hanya itu yang bisa aku berikan padamu. Bagaimanapun juga aku yang saat ini hanyalah sisa jiwa. Dan itu merupakan satu-satunya keterampilan unikku. Kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan kembali ke sini untuk bertarung denganku selama 30.000 ronde." Ucap leluhur generasi pertama tidak lupa untuk menantang lagi. Xiaoyan menangkupkan tangannya dan tersenyum mengangguk. Terima kasih atas cinta dari leluhur tua. Kalau begitu leluhur tua masih harus berlatih keras. Kalau tidak, ketika aku kesini dan Anda sangat rentan maka pertarungan kita akan menjadi membosankan. Ucap Xiaoyan. Hahaha, sungguh anak yang sombong. Ya, baiklah. Leluhur ini menunggumu. Maka kamu bisa yakin. Lain kali aku tidak akan menyimpan kekuatan apapun dan memukuli bajingan kecil sepertimu. Ucap leluhur generasi pertama. Alis Xiaoyan berkedut saat mendengar ini. Tetapi Xiaoyan juga terbiasa menanggung penghinaan. Pada saat ini jiwa Xiaoyan merasakan sebuah panggilan. Jelas bahwa dia sudah sangat lama sejak datang ke dimensi Dewa Api ini. Leluhur, sudah waktunya bagiku kembali. Terima kasih atas hadiah dari semua leluhur. Ucap Xiaoyan membungkuk hormat kepada semua leluhur. Sebelum menunggu leluhur berbicara, pikiran Xiaoyan bergerak dan dia langsung meninggalkan dimensi Dewa Api. Setelah kesadarannya kembali ke kenyataan, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Dia bisa mendengar panggilan lembut dari Ding Yue. Xiaoyan berdiri kemudian berjalan keluar dari kamar. Pada saat ini kecepatan Batra telah melambat. Apa yang muncul di depan Xiaoyan saat ini bukan lagi sungai tanpa batas, tetapi sebuah ngarai besar yang menutupi langit dan matahari. Gunung-gunung di kedua sisi seperti tulang raksasa, dan puncaknya yang tajam menyebar ke kedalaman. Di sini tidak damai, sebaliknya ada banyak suara angin menderu di sekitar. Jika seseorang melihat-lihat, seseorang akan mendapati adanya banyak sosok yang lewat. Tuan, dalam beberapa hari kita akan tiba di tempat makam terlarang leluhur iblis. Ucap Kulin berkata kepada Xiaoyan. Xiaoyan juga tahu bahwa retretnya memakan waktu lebih dari 10 tahun. Tetapi retret ini sangat menguntungkan Xiaoyan. Dia tidak hanya menguasai sebuah keterampilan bertarung Bayan, tetapi juga lebih sempurna ketika dia menggunakan kekuatan Bayan. Bagaimanapun tidak ada yang tahu bahaya apa yang ada pada makam terlarang leluhur iblis. Oleh karena itu yang terbaik adalah memiliki lebih banyak persiapan. Xiaoyan memandang Chang Sue dan 3 orang lainnya saat berkata, "Apakah ada orang yang lebih kuat dari kalian di alam leluhur iblis ini?" Tanya Xiaoyan. Tentu saja tidak sedikit orang luar yang datang ke alam leluhur iblis ini, dan kekuatan mereka pasti tidak lemah. Ucap Chang Sue. "Jika tebakanku benar, kalian berempat seharusnya berasal dari istana leluhur iblis kan?" Tanya Xiaoyan. Berbicara tentang istana leluhur iblis, Xiaoyan samar-samar masih mengingat nama ini. Pada saat itu Xiao Yueli menjadikan orang-orang dari istana leluhur iblis sebagai budaknya di turnamen Hongmeng. Di bawah pertanyaan Xiaoyan, 4 orang Chang Sue menganggukkan kepalanya tidak berani menyangkal. Lalu ranah apa yang terkuat dari istana leluhur iblis? Ucap Xiaoyan terus bertanya. Ada beberapa leluhur yang telah mencapai Dewa Bintang 6, tetapi mereka telah retret untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang melihat keberadaan mereka. Sehingga berjalannya waktu keberadaan seperti itu hanya menjadi rumor. Ucap Chang Sue. Dewa Bintang 6. Ucap Xiaoyan dengan suara rendah. Pada saat ini ketika Batra mereka terus masuk jauh ke dalam ngarai, tiba-tiba terdengar suara gemuruh orang. Dan keaktifan
tempat ini benar-benar melebihi harapan Xiaoyan. Bahtera perlahan mendekat dan di bawah mereka ada sebuah kota yang dibangun di atas gunung di sekitar Ngarai. Inilah alasannya mengapa tempat ini menjadi sangat hidup. Kota awan. Aku tidak pernah berpikir bahwa kota ini sebenarnya banyak berkembang. Ucap Chang Sue juga sedikit terkejut. Setelah masuk ke sini, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa sumber energi secara bertahap menjadi lebih kaya. Masih ada waktu sebelum pembukaan makam terlarang leluhur iblis. Jadi kita akan beristirahat di kota awan. Biasanya kota awan tidak seramai ini. Sepertinya tebakanku benar bahwa ada banyak kekuatan yang juga datang ke sini. Ucap Chang Sue, matanya masih menatap kota awan, melihat sosok-sosok yang terus-menerus berpergian. Itu benar, kota awan tidak pernah semeriah ini. Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak orang? Ucap Su Zixi mengangguk. Kita akan tahu setelah kita masuk. Ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan dan yang lainnya mendekat, dia melihat kelompok orang dengan pakaian yang sangat familiar, yang bahkan membuat ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Dia berkata, ini sebenarnya orang-orang dari aliansi abadi. Mereka bahkan tertarik dengan tempat ini. Sepertinya ada sesuatu yang sedang mereka incar. Ucap Xiaoyan. Kalimat yang diucapkan Xiaoyan langsung merubah ekspresi Chang Sue dan 3 orang lainnya. Aliansi abadi. Ucap terkejut mereka berempat. Mata mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Aliansi abadi adalah malapetaka besar bagi alam leluhur iblis. Ayo pergi ke kota dan melihat-lihat. Ucap Xiaoyan. Chang Sue, orang-orang dari aliansi abadi ada di sini. Apakah kita harus melaporkannya pada markas besar istana leluhur iblis? Ucap Kulin menoleh untuk bertanya. Kamu tidak perlu memberitahu mereka. Bahkan jika mereka tahu apa yang bisa mereka lakukan. Ucap Chang Sue dengan senyum masam, kenyataannya memang begitu. Monster tua di istana leluhur iblis tidak akan berani datang untuk menyinggung aliansi abadi. Sementara itu Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya. Mungkinkah ada sesuatu di alam leluhur untuk menarik aliansi abadi? Atau mungkin mereka juga datang untuk menangkap jantung api iblis ini? Xiaoyan tidak bisa menebaknya dengan pasti. Belum lagi aliansi abadi pasti memburunya. Namun Xiaoyan sudah merobek penyamarannya sebagai Xiao Feng. Dan buronan yang dicari aliansi abadi adalah Xiao Feng, bukan Xiaoyan. Jadi bahkan orang-orang dari aliansi abadi ada di sini, mereka tidak akan mengenalinya. Kecuali jika mereka pernah mengenal Xiaoyan sebelumnya. Misalnya beberapa yang mulia surga yang menyergap Xiaoyan di bintang Hongmeng. Jika beberapa yang mulia surga benar-benar datang, maka memang ada ancaman bagi Xiaoyan. Tetapi hal baiknya adalah Xiaoyan sudah memiliki beberapa kartu truf baru dari dimensi Dewa Api. Setidaknya jika dia benar-benar harus menghadapi yang mulia surga ini, Xiaoyan tidak perlu terlalu khawatir. Sejak turnamen di bintang Hongmeng, nama Xiaoyan menjadi sangat terkenal. Itu karena tim Fearless mendapatkan juara pertama di turnamen bintang Hongmeng, di mana tim yang berasal dari alam bawah telah menyapu semua kesombongan alam tingkat atas. Bahkan setelah ribuan tahun, reputasi ini masih berkisar pada obrolan semua orang. Pada saat ini Xiaoyan membungkus lagi penguasa Suan di belakangnya dengan kain kasa, lalu mengeluarkan jubah hitam dan mengenakan topeng. Meskipun Xiaoyan tidak takut, tetapi akan lebih baik jika dia tidak mengungkapkan identitasnya. Dia ingin melihat tujuan yang sebenarnya dari aliansi abadi datang ke sini. Melihat tindakan Xiaoyan membuat Chang Sue dan 3 lainnya sedikit terkejut. Awalnya mereka mengira bahwa Xiaoyan berasal dari aliansi abadi. Tetapi sekarang sepertinya Xiaoyan justru memiliki permusuhan dengan aliansi abadi. Mungkinkah Tuan juga punya dendam dengan aliansi abadi? Ucap Chang Sue mau tidak mau bertanya. Ya, aku harus menghindarinya untuk saat ini dan akan mengambilnya kembali nanti. Ucap Xiaoyan sedikit mengangguk dan mengatakan sesuatu yang semua orang tidak bisa mengerti. Baik, ayo pergi ke kota. Lebih baik berhati-hati. Ucap Xiaoyan tidak menjelaskan terlalu banyak. Bahtera perlahan merapat. Chang Sue melambaikan tangannya memasukkan bahtera ke dalam cincin penyimpanan. Semua orang perlahan masuk di kota awan yang ramai. Kelompok Xiaoyan berjalan di antara keramaian. Meskipun di sini banyak orang-orang dari leluhur iblis itu sendiri, tetapi kota awan saat ini sudah ditempati oleh aliansi abadi. Chang Sue, kota ini juga harus berada di bawah yurisdiksi istana iblis leluhurmu kan? Tanya Xiaoyan. Chang Sue mengerutkan kening dan mengangguk. Kalau begitu ayo cari tempat tinggal dulu. Ucap Xiaoyan. Setelah beberapa saat kemudian kelompok Xiaoyan tiba di tempat penginapan kota awan. Begitu mereka masuk, tiba-tiba saja Xiaoyan merasakan ada banyak tatapan aneh ditujukan pada 4 orang Chang Sue.
Xiaoyan tidak tahu alasannya, tetapi dia tahu bahwa mereka tidak memiliki niat baik. Yang paling menonjol di sini adalah lantai 2, di mana menjadi tempat paling istimewa yang dimiliki Kota Awan. Hanya saja saat ini lantai 2 sebenarnya telah dikuasai oleh orang-orang dari Aliansi Abadi. Terlihat seorang pria dari Aliansi Abadi meletakkan cangkir teh di tangannya ketika melihat kelompok Xiaoyan. Dia berkata, "Sepertinya orang yang kita tunggu sudah ada di sini." Dan mereka berempat berkumpul bersama. Ucap pria itu. "Yang mulia surga keempat, apakah mereka berempat pemilik api iblis?" Tanya seorang wanita di samping pria yang ternyata yang mulia surga keempat. Dari apa yang aku rasakan seharusnya tidak salah. Hanya saja aku tidak berharap mereka berempat akan muncul pada saat yang bersamaan. Awalnya aku mengira mereka akan datang satu demi satu dan aku harus membersihkan satu persatu. Tetapi aku benar-benar tidak berpikir bahwa mereka sebenarnya datang secara bersamaan. Yang tidak hanya menghemat waktuku, tetapi juga menghemat banyak usaha. Ucap yang mulia surga keempat. Setelah itu dia berkata lagi, "Yang terkuat dari keempatnya adalah wanita di tengah. Aura yang terpancar dari tubuhnya mencapai Dewa Bintang 4 tanpa mendengar. Meskipun Dewa Bintang 4 tidak layak disebutkan, tetapi aku selalu menghargai bakat. Jika tebakanku benar, wanita itu seharusnya bernama Chang Sue. Dia terlihat sedikit lebih cantik dari apa yang aku bayangkan." Ucap yang mulia surga keempat. Sambil berbicara dia melihat ke bawah dari atas. Daripada melihat sosok Xiaoyan, dia lebih tertuju pada Chang Sue, yang membuat wanita glamor di sampingnya tiba-tiba mengerutkan kening saat berkata, "Apakah maksud dari yang mulia dia terlihat lebih cantik dariku?" Ucap wanita itu. Yang mulia surga keempat langsung berhenti dan mengalihkan pandangannya pada wanita di sampingnya, mendekatkan bibirnya ke telinganya dan berbisik dengan suara rendah, "Itu tidak mungkin. Bahkan jika dia terlihat sedikit cantik, tetapi bagaimana mungkin melebihi kecantikanmu?" Ucap yang mulia surga keempat. Di sisi lain, Xiaoyan tidak memperhatikan sosok-sosok ini. Tepatnya ada terlalu banyak aura di sekitar dan Xiaoyan tidak bisa memperhatikan semuanya. Jika dia bisa melihat sosok di lantai 2, dia akan bisa mengenalinya secara sekilas. Orang yang menjadi yang mulia surga keempat dari Aliansi Abadi sebenarnya pernah dilihat Xiaoyan di dalam ingatan Xiao Feng. Dia adalah orang yang membunuh Xiao Feng, rekan sektenya sendiri. "Wu Guan, kemarilah," ucap yang mulia surga keempat. Yang mulia keempat, bawahan ada di sini menunggu perintah. Ucap sosok yang disebut Wu Guan. "Pergi dan ambil api iblis mereka. Terlepas dari hidup atau mati, jika mereka menyerahkannya secara sukarela, kamu dapat menyisakan seluruh mayat mereka." Ucap yang mulia surga keempat. Bawahan mengerti. Ucap Wu Guan mengangguk. Sosoknya menghilang dari lantai 2. Pada saat berikutnya dia datang ke kelompok Xiaoyan. "Serahkan api iblis." Yang mulia surga berkata, "Jika kalian bersedia menyerahkannya, maka aku dapat menyisakan semua mayatmu." Ucap Wu Guan berdiri menghalangi kelompok Xiaoyan. Melihat jubah Wu Guan, Xiaoyan sekilas mengenali bahwa dia orang dari Aliansi Abadi. Di mata semua orang, lambang Aliansi Abadi merupakan semacam pencegahan mutlak. Setidaknya kebanyakan orang lebih suka menghindarinya daripada berani memprovokasi mereka. Pada saat yang sama, 3 sosok muncul di belakang Wu Guan, yang semuanya tidak lebih lemah darinya. Mereka berempat menatap kelompok Xiaoyan dengan mata dingin. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Ketika Wu Guan menyebutkan kata yang mulia surga, ekspresinya juga sedikit terkejut. "Kalian berempat, serahkan api iblis agar aku tidak menyiksamu dengan kejam." Ucap Wu Guan berteriak keras, ingin menggunakan kata-kata untuk mengejutkan Chang Sue dan 3 orangnya. Meskipun kelompok Xiaoyan terdiri dari 7 orang, namun Wu Guan tidak menargetkan Xiaoyan, Ding Yue, dan Zheng Hui. Dari sini Xiaoyan bisa menyimpulkan bahwa tujuan mereka merupakan api iblis. Chang Sue dan yang lainnya segera menyadari hal ini. Sebagian orang yang ditargetkan Aliansi Abadi wajahnya tidak bisa tidak terlihat cemas. Chang Sue menatap Xiaoyan. Dia mengerti situasi saat ini. Jika Xiaoyan memilih untuk mundur, maka mereka pasti akan menjadi makanan empuk bagi Aliansi Abadi. Dan Aliansi Abadi bukan sesuatu yang bisa mereka berempat lawan. Meskipun Wu Guan juga 4 orang dan kekuatannya hanya Dewa Bintang 4, tetapi di bawah sumber daya dari Aliansi Abadi, mereka memiliki keunggulan mutlak melawan orang di ranah sama. Apalagi yang kalian tunggu? Jika kamu tidak segera menyerahkannya, maka jangan salahkan aku karena kejam. Ucap Wu Guan segera berkata dengan marah. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dengan tatapan dingin. Bagaimanapun dia sudah berjanji melindungi Chang Sue dan 3 lainnya. Pelankan suaramu agar tidak menimbulkan pertumpahan darah.
Sebagai seorang prajurit, apa yang membuatmu sangat keras? Cepat kembali dan minta yang muliamu untuk keluar sendiri. Kamu tidak memenuhi syarat menghalangi orang-orangku, ucap Xiaoyan. Melihat ini, Chang Sue langsung tersentuh. Dia tahu bahwa Xiaoyan bertindak untuk membela mereka berempat. Oh, tidak peduli siapa kamu dan dari mana kamu berasal, aku menyarankanmu agar tidak bertindak gila. Aku tidak berpikir bahwa masih ada benua yang bahkan tidak tahu keagungan aliansi abadi. Apakah kamu ingin duniamu dimusnahkan? Katakan, apakah kamu ingin menjadi musuh aliansi abadiku? Jika kamu tidak ingin itu terjadi, cepat menyingkir dari sini. Kalau tidak, ucap Wu Guan mendengus dingin. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja ada suara tamparan keras. Sosok Wu Guan terhuyung-huyung ke belakang dengan bekas 5 jari di pipinya. Adegan ini langsung membuat Wu Guan menjadi sangat marah. Bajingan, kau berani menyentuhku. Bahkan jika kamu memohon belas kasihanku, aku masih akan mencabik-cabikmu menjadi 1000 keping. Teriak Wu Guan melesat ke arah Xiaoyan dengan pedang berwarna darah di tangannya. Berniat memotong kepala Xiaoyan dengan satu gerakan. Tetapi pada saat berikutnya pedang itu langsung bergetar kemudian dipaksa kembali. Kamu bahkan tidak bisa mengotori penguasa suanku. Lalu dengan cara apa kamu akan membunuhku? Ucap Xiaoyan dengan suara dalam. Pada saat yang sama 3 orang Chang Sue juga terlibat pertarungan sengit melawan 3 orang pihak musuh. Pertarungan ini disaksikan oleh banyak orang di sekitar. Hanya Yang Mulia Surga keempat yang tidak peduli dengan pertempuran di bawah. Dia terus memeluk wanita cantik di lengannya. Terlepas dari apakah ada orang di sekitar, dia sudah mulai merobek pakaiannya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Hanya itu, ucap Xiaoyan. Dia bahkan tidak menggunakan dokinya sama sekali. Energi guntur sudah cukup untuk membuat Xiaoyan tidak takut pada siapapun selama itu pada tingkat kekuatan yang sama. Pada saat ini sosok Xiaoyan melambaikan lengan jubahnya. Lebah beracun di lengan jubahnya terbang dan mendarat di leher salah satu orang yang bertarung dengan Chang Sue. Penyengat beracun itu menusuk dengan keras dan suara ratapan yang tragis terdengar. Jeritan inilah yang membuat Wu Guan kehilangan perhatiannya untuk sesaat. Ketika dia berbalik lagi, tiba-tiba saja kepalan tangan terbungkus api dan guntur menghantam wajahnya. Wu Guan terpental lurus ke belakang. Namun Xiaoyan tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Sosok Xiaoyan mengejar kemenangan. Lengannya dipenuhi api dan guntur. Tinjunya yang tak tertandingi membombardir Wu Guan. Dalam sekejap Wu Guan hancur babak belur dengan sosoknya terus-menerus jatuh. Seteguk darah besar menyembur keluar dari mulutnya. Namun kecepatan pemulihan Rana Dewa sangat luar biasa. Selama itu tidak fatal, dia bisa pulih ke titik di mana dia bisa bertarung lagi hanya dalam beberapa nafas. Tetapi Xiaoyan tidak suka membuang banyak waktu untuk Wu Guan. Xiaoyan membuka mulutnya mengeluarkan Fate Shuttle. Itu berputar liar dengan 2 garis energi yang bersinar. Serangan ini Xiaoyan bermaksud melenyapkan Wu Guan. Fate Shuttle melesat dengan kecepatan yang tak terlihat dengan mata telanjang. Saat berikutnya itu langsung menembus jantung Wu Guan. Mata Wu Guan redup dan hidupnya berlalu dengan cepat. Wu Guan tidak menyangka Xiaoyan begitu kuat. Dia terlalu percaya diri dengan membawa nama aliansi abadi sebagai pendukungnya. Dan hampir tidak pernah bertemu dengan seseorang yang berani menyinggungnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pria berjubah hitam di depannya tidak takut sama sekali. Bahkan tidak menunjukkan belas kasihan ketika dia membunuhnya. Sosok Xiaoyan melintas di depan Wu Guan, mengangkat penguasa Suan di atas kepala Wu Guan. Yang mulia, selamatkan aku, ucap Wu Guan berkata dengan susah payah. Bahkan jika jantungnya tertusuk, tetapi itu tidak cukup untuk membunuh eksistensi dewa. Pada saat ini Yang Mulia Surga keempat sedikit mengeringit setelah mendengar teriakan menyedihkan Wu Guan. Penguasa Suan Xiaoyan sudah menggantung di atas kepala Wu Guan. Selama pikiran Xiaoyan bergerak, nyala api bisa langsung membakarnya menjadi abu. Dan inilah yang dipikirkan Xiaoyan. Nyala api naik di antara telapak tangannya dan perlahan-lahan jatuh di sepanjang penguasa Suan. Siapa yang begitu berani? Ucap suara bergema dari Yang Mulia Surga keempat. Setelah suaranya jatuh, aura agung menyebar mengunci Xiaoyan di bawah. Namun paksaan itu hanya datang dan langsung menghilang begitu saja. Melihat ini Yang Mulia Surga keempat mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa Xiaoyan akan berhenti pada titik ini dan dia akan takut padanya.
Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoyan justru membakar tubuh Wu Guan dengan nyala api. Bahkan jika Wu Guan eksistensi Rana Dewa tetapi di bawah pembakaran nyala api surgawi, dia akan berubah menjadi abu terbang. Sosok Yang Mulia Surga keempat menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya dia sudah muncul di atas kepala Xiaoyan membawa tinju yang dilapisi dauki agung. Namun saat dia semakin dekat, tiba-tiba seluruh lengannya langsung terputus dari tubuhnya. Adegan ini membuat pupil mata Yang Mulia Surga keempat menyusut seukuran lubang jarum. Dan sosoknya yang mendominasi langsung ditarik kembali ke belakang. Matanya dipenuhi keterkejutan. Pada saat ini benang emas yang sangat tipis muncul di tempat yang baru saja dia lewati. Dan masih ada jejak darah di atasnya. Adapun Wu Guan tubuhnya sudah berubah menjadi abu terbang, memperlihatkan jiwanya yang keluar. Tentu saja Xiaoyan tidak akan melepaskannya. Dia menjentikan jarinya lalu jiwa Wu Guan juga dibakar bersama tubuhnya. Keparat, kamu benar-benar berani. Ucap Yang Mulia Surga keempat berteriak keras. Matanya menjadi sangat ganas. Lengan yang terpotong juga tumbuh dengan cepat. Tetapi kali ini dia tidak berani meremehkan pihak musuh. Jelas bahwa Xiaoyan tidak akan berhenti membunuh Wu Guan hanya karena Yang Mulia Surga keempat. Sebaliknya Xiaoyan bertindak tegas dan langsung membunuhnya tanpa menyisakan apapun. Adegan ini segera menyebabkan banyak orang di sekitarnya menarik nafas dalam-dalam. Mata mereka semua terfokus pada Xiaoyan. Dan mereka merasa bahwa tidak ada energi iblis di tubuh Xiaoyan. Yang berarti bahwa Xiaoyan bukan dari alam leluhur iblis. Dengan cara ini aliansi abadi setidaknya tidak akan marah dengan alam leluhur iblis. Mata Xiaoyan menyipit. Dia melirik wajah Yang Mulia Surga keempat. Di antara keluhan Xiao Feng, orang ini adalah satu-satunya yang tersisa. Xiaoyan bisa mengenalinya secara sekilas karena dia pernah melihatnya di ingatan Xiao Feng. Namun kekuatan Yang Mulia Surga keempat ini jelas jauh lebih tinggi daripada Xiaoyan. Fluktuasi energi yang terpancar dari tubuhnya sudah mencapai tahap tengah Dewa Bintang 5. Meskipun begitu, Xiaoyan masih tidak berniat untuk mundur. Daripada melarikan diri, Xiaoyan lebih memilih melawannya. Pertempuran antara Chang Sue dan yang lainnya belum berakhir. Tetapi mereka secara bertahap mengejar kemenangan. Pihak musuh yang disengat lebah beracun juga terluka parah dan untuk sementara kehilangan efektivitas tempur mereka. Pada saat ini Yang Mulia Surga keempat menatap Xiaoyan saat berkata, "Apakah kamu tahu siapa aku?" Ucap Yang Mulia Surga keempat berbicara dengan dingin. Kemarahan di matanya bahkan lebih sulit untuk disembunyikan. Apakah itu penting? Jika tidak penting, jangan membicarakannya. Ucap Xiaoyan tidak memberi wajah apapun. Menarik. Dasar idiot yang tidak tahu ketinggian langit. Kamu berani menyinggung aliansi abadiku. Karena kesalahanmu ini aku pasti akan membuat seluruh keluargamu dimakamkan. Ucap Yang Mulia Surga keempat. Ketika kamu memiliki ide ini, percaya atau tidak, umurmu tidak akan lama. Ucap Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Suaranya yang keluar memiliki makna yang mengerikan. Setelah kata-kata itu jatuh, Xiaoyan membuka mulutnya dengan spontan. Void Shuttle melesat ke arah Yang Mulia keempat dengan suara angin keras dan energi yang kuat. Senjata Minghe kuno. Ini memang sedikit mengejutkan. Tetapi jika hanya ini yang kamu andalkan, maka kamu cukup delusi sebagai Dewa Bintang 4 ingin melawanku. Ucap Yang Mulia Surga keempat mendengus dingin. Pedang panjang berwarna darah muncul di tangannya. Dia mengangkat tangannya dan pedang panjang itu langsung berubah menjadi noda darah. Saat berikutnya memadat lagi lalu bertabrakan dengan Void Shuttle Xiaoyan. Dampak kekuatan yang kuat membentuk gelombang kejut yang menyebar. Tumbukan berlangsung selama beberapa nafas sebelum pedang panjang Yang Mulia keempat mundur setengah inci. Hanya setengah inci sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Void Shuttle milik Xiaoyan lebih baik. Namun ketika Yang Mulia keempat bergerak, dia berubah menjadi bayangan. Dia langsung menggenggam pedang panjang berwarna darah dan menikam ke depan lagi, memukul mundur Void Shuttle Xiaoyan. Aku menghargai bakat, tetapi kamu sudah membunuh Wu Guan dari aliansi abadiku. Selama kamu bersedia bergabung dengan aliansi abadiku, aku bisa melupakan masalah ini. Jika kamu menolak, maka kamu harus mati di sini. Ucap Yang Mulia Surga keempat. Benarkah? Kalau begitu, aku menolak. Apakah kamu sangat bangga dengan aliansi abadi? Sayangnya tidak akan lama lagi sebelum aliansi abadi tidak dikuasai orang-orang dari Marga Jin. Ucap Xiaoyan. Sungguh berani. Bahkan Dewa Bintang 4 saja berani mengucapkan kata-kata arogan di sini. Kalau begitu aku akan mengajarimu apa yang disebut hidup tidak lebih baik dari kematian. Ucap Yang Mulia Surga keempat penuh amarah. Niat membunuh melintas di wajahnya.
Dia maju selangkah. Daoki agung melonjak keluar dari tubuhnya. Bangunan yang lebih kuat diratakan secara langsung. Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit. Tidak ada ketakutan di wajahnya. Sebaliknya ada kilatan cahaya di tangannya dan sebuah labu pelahap jiwa muncul. Labu pelahap jiwa, bunuh dia, ucap Xiaoyan. Setelah suara Xiaoyan jatuh, terlihat seorang pria kecil terbang keluar dari labu di tangannya. Pria kecil itu memancarkan fluktuasi yang sangat menakutkan. Memegang pedang dan sangat cepat ketika menikam ke arah Yang Mulia Surga keempat. Meskipun pedangnya kecil, namun dampak angin yang diciptakan sangat mencengangkan. Dengan buru-buru Yang Mulia Surga keempat membuat gerakan untuk melawan. Keduanya meledak menjadi suara tabrakan yang memekakkan telinga. Segera riak energi menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga meluncurkan penguasa Suan ke arah Yang Mulia Surga keempat. Meskipun labu jiwa itu kuat, namun serangan yang kuat tidak akan bertahan lama. Setelah Yang Mulia keempat terlibat pertarungan dengan pria kecil sejenak, dia mengangkat pedang di tangannya, memblokir bayangan penguasa Suan Xiaoyan. Yang Mulia Surga bertabrakan liar dengan bayangan penguasa Xiaoyan dan pria kecil labu jiwa. Tetapi situasi ini tidak berlangsung lama sebelum pria kecil itu berhenti menyerang, menarik diri dan kembali ke labu jiwa. Jelas untuk menggunakan labu jiwa harus menelan banyak jiwa. Hanya dengan menelan jiwa yang cukup maka labu jiwa bisa digunakan untuk waktu yang cukup lama. Xiaoyan tidak memperhatikan hal ini sebelumnya, sehingga dia hanya melenyapkan setiap orang-orang yang dia bunuh tanpa mengambil jiwanya. Dan akumulasi labu jiwa saat ini jauh dari cukup. Sepertinya setelah membunuh orang lebih banyak membiarkan mereka menjadi makanan labu jiwa, gumam Xiaoyan dalam hatinya. Setelah kehilangan serangan gabungan, situasinya akan berubah tajam dan Xiaoyan tidak akan lagi diuntungkan. Kamu memiliki banyak metode kuat yang membuatku semakin ingin tahu dari mana asalmu. Logikanya hal-hal seperti itu seharusnya hanya muncul di aliansi abadi, ucap Yang Mulia Surga keempat. Adegan sebelumnya membuatnya tidak berani meremehkan Xiaoyan. Jika kamu sudah puas menyerang, maka biarkan aku memperlihatkan celah di antara kita, ucap Yang Mulia Surga keempat. Daoki agung menyelimutinya. Tubuhnya perlahan menjadi ilusi dan terpelintir. Xiaoyan menyaksikan perubahan Yang Mulia keempat dan rasa bahaya melintas di hatinya. Tepat ketika Xiaoyan baru saja bergerak, tiba-tiba saja Yang Mulia keempat sudah muncul di depannya. Dia muncul di depan Xiaoyan dengan cara yang sangat aneh, menunjukkan senyum mengerikan di wajahnya. Ketika dia mengangkat tangannya, tangan kiri itu berubah menjadi cakar tajam lalu meraih Xiaoyan. Dan ujung jari terjalin dengan energi darah hitam merah. Tinju teratai api tak kenal takut, ucap Xiaoyan. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Menghadapi serangan Yang Mulia Surga keempat, dia tidak ragu sedikit pun. Teratai api tak kenal takut di telapak tangannya dengan cepat mengembun. Keduanya bertabrakan menciptakan gelombang energi yang menyapu langit dengan liar. Api di atas kepalan tangan Xiaoyan seperti letusan gunung berapi. Sosok Xiaoyan tertembak ke belakang dan hanya setelah 100 kaki dia menstabilkan tubuhnya. Namun pada saat ini ada jejak Daoki bergegas menuju Xiaoyan. Pukulan tadi bercampur dengan api abadi dan itu memasuki tubuh Yang Mulia Surga keempat. Mengetahui bahwa Daokinya terus-menerus diserap, segera membuat mata Yang Mulia keempat sedikit terkejut. Dia menatap Xiaoyan dengan tidak percaya. Pukulan ini, kamu memiliki api yang sangat aneh. Tetapi kenapa aku merasakan perasaan yang familiar? Seolah-olah aku pernah melihatnya di suatu tempat. Apa sebenarnya identitas orang ini? Jika hari ini aku membunuhmu, aku akan melacak jiwamu dan mencari tahu siapa kamu yang sebenarnya, ucap Yang Mulia Surga keempat. Bagaimanapun kekuatannya sudah menjadi Dewa Bintang 5 tahap menengah. Menurut pendapatnya, Xiaoyan hanyalah Dewa Bintang 4 yang sepele. Kesenjangan seperti itu tidak kecil. Bahkan jika cakar tadi tidak dapat membunuh Xiaoyan, seharusnya dapat menyebabkan beberapa cedera. Tetapi sekarang Xiaoyan tidak hanya tidak terluka. Sebaliknya Xiaoyan menyerap Daoki dari tubuhnya. Tentu saja ekstraksi semacam ini tidak relevan untuk waktu yang singkat. Tetapi jika terlalu lama maka itu sangat merugikan. Orang ini pasti dari alam yang tersembunyi. Dan aku tidak akan membiarkan ancaman seperti ini tetap hidup. Kalau tidak, orang ini pasti akan menjadi masalah besar di masa depan, ucap Yang Mulia keempat di dalam hatinya. Niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Dia tahu bahwa jika Xiaoyan memiliki kekuatan yang sama, tentu saja dia bukan lagi lawan Xiaoyan.
Oleh karena itu, Yang Mulia Surga keempat tidak ingin membiarkan orang seperti ini tumbuh. Segera Yang Mulia keempat tidak ragu lagi saat menyapu kehampaan menyerang Xiaoyan, pembunuh benang emas. Ucap Xiaoyan bergerak untuk mengatur semua benang emas yang diberikan Liu Er. Ukurannya yang kecil sangat sulit untuk dideteksi. Dalam sekejap lengan Yang Mulia Surga keempat terputus dan dia segera menjadi lebih marah. Pedang panjang berwarna darah diayunkan memotong benang emas secara langsung. Sosok Xiaoyan bergerak mundur. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi panas dan awan gelap tebal muncul. Setelah menderita banyak kerugian membuat Yang Mulia keempat juga menjadi jauh lebih waspada. Lagi pula dia masih tidak mengenali identitas Xiaoyan. Xiaoyan yang tertutupi dopeng hitam tampak sangat tenang di hadapannya. Pada saat ini Yang Mulia Surga juga merasakan udara yang tiba-tiba gelisah di sekitarnya. Kecepatannya mengejar Xiaoyan juga berangsur-angsur dipercepat. Dia secara bertahap menyadari bahwa sepertinya Xiaoyan tidak mengatur senjata benang emas, melainkan hanya melakukan pergerakan untuk menakut-nakutinya. Apa yang kamu takutkan? Datang dan cicipi kekuatan formasi api gunturku. Ucap Xiaoyan hanya bisa mencibir ketika dia melihat Yang Mulia keempat menjadi berhati-hati. Udara di sekitar menjadi semakin panas, seolah semuanya dengan cepat mengering. Ketika suhu berangsur-angsur naik, Yang Mulia keempat mulai merasa ada yang salah dan dia hanya bisa mundur untuk saat ini. Tetapi pada saat ini sosok Xiaoyan sebaliknya bergerak menuju Yang Mulia keempat. Dan situasi keduanya berubah menjadi sebaliknya. Mencari kematian. Ucap Yang Mulia keempat bersiap untuk mengambil tindakan. Pada saat ini lingkaran cahaya muncul di pupil mata Xiaoyan. Yao Beng, ucap Xiaoyan. Tepat saat Yang Mulia keempat hendak bergerak, tiba-tiba saja ada cahaya yang sangat menyilaukan. Dalam sekejap medan pertempuran diterangi seperti siang hari. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya adalah selubung kegelapan menelan semua cahaya, menjatuhkan Yang Mulia Surga keempat ke dalam lubang tak berdasar. Itu terus tenggelam tanpa bisa mengendalikan tubuh dan jiwanya. Yang Mulia Surga keempat mulai panik. Dia berjuang tetapi perjuangan seperti itu jelas tidak berguna. Ini adalah Yao Beng Xiaoyan yang sempurna. Sayangnya Yao Beng hanya bisa digunakan dalam waktu yang sangat terbatas. Tetapi dalam kondisi saat ini sudah lebih dari cukup untuk menjebak Yang Mulia Surga keempat ke dalam formasi api guntur. Formasi api guntur sudah terbentuk. Lautan api yang mengerikan melesat langsung ke langit seperti letusan gunung berapi. Momentum besar membuat semua orang di kota awan dipengaruhi oleh kekuatan yang tercerahkan. Guntur dan api terjalin dengan liar. Sosok Yang Mulia keempat benar-benar terselubung di dalamnya. Meskipun Xiaoyan juga ada di dalamnya, namun guntur dan api tidak akan menyakitinya sedikitpun. Pakaian Yang Mulia keempat hangus terbakar. Lalu tubuh dan dagingnya mulai terlihat di bawah pembakaran api dan guntur, mengungkapkan noda darah yang mengerikan. Xiaoyan juga mengambil kesempatan ini. Dia melesat ke arah Yang Mulia Surga keempat dengan penguasa Suan di tangannya. Api serta guntur di lengannya terjalin satu sama lain dan mengalir ke dalam penguasa Suan. Seluruh tubuh penguasa benar-benar berubah warna menjadi merah tua. Ketika Yang Mulia keempat membuka matanya, mata merah itu sudah cukup untuk melihat betapa putus asanya dia ketika terjebak Yao Beng. Namun saat dia membuka matanya, dia sudah terjebak ke dalam formasi api guntur. Kekuatan penindasan yang kuat datang dari trotoar. Dia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat sosok Xiaoyan sudah ada di atasnya. Penguasa Suan sudah mengalir dengan api dan guntur yang ganas. Yang Mulia keempat yang baru saja kembali sadar tentu saja tidak bereaksi sama sekali. Terimalah pukulan ini, ucap Xiaoyan membanting penguasa Suan dengan keras. Itu menghantam kepala Yang Mulia Surga keempat tanpa penyimpangan. Di bawah tatapan semua orang, sosok Yang Mulia Surga keempat menabrak tanah. Xiaoyan tidak berniat berhenti. Sosoknya turun ke bawah menyusul Yang Mulia Surga keempat. Kekuatan ganas dari formasi guntur dan api telah menyebabkan luka pada tubuh Yang Mulia keempat. Dan penguasa Suan Xiaoyan yang terisi energi kekerasan terus-menerus membombardir tubuh Yang Mulia keempat. Semua orang yang menyaksikan pemandangan ini tercengang. Tidak ada yang tahu asal-usul Xiaoyan. Apa yang mereka tahu adalah Xiaoyan memukuli Yang Mulia Surga keempat dengan sangat brutal. Seluruh kota awan terguncang. Dan bangunan yang awalnya sangat indah langsung dihancurkan. Kelompok aliansi abadi yang mengikuti Yang Mulia keempat menyaksikan adegan ini dengan ngeri. Mereka tidak percaya bahwa Yang Mulia keempat akan dipukuli begitu parah. Nyala api menimbulkan asap dan debu, menutupi sebagian besar bidang penglihatan. Semua orang buru-buru mundur menjauh untuk menjaga jarak. Dan film pun berakhir.
Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Mereka tidak percaya bahwa Yang Mulia keempat akan dipukuli begitu parah. Nyala api menimbulkan asap dan debu, menutupi sebagian besar bidang penglihatan. Semua orang buru-buru mundur menjauh untuk menjaga jarak. Lalu mata semua orang menatap asap dan debu, termasuk Chang Sue dan yang lainnya. Pertempuran kelompok Chang Sue berakhir dengan kemenangan. Perlu beberapa waktu agar asap yang menyebar menghilang. Tetapi tiba-tiba gelombang energi yang kuat muncul lagi dari dalam asap. Sosok Yang Mulia keempat langsung mengibaskan asap. Mereka melihat bahwa Yang Mulia keempat berlumuran darah dan kulitnya pecah sebenarnya tidak mati. Sebaliknya langsung melepaskan tinjunya ke arah Xiaoyan tanpa peringatan apapun. Segera tinju dari kedua belah pihak bertemu lagi menciptakan badai. Gaya menuju Xiaoyan tidak lebih lemah dari Yang Mulia keempat. Tetapi pada saat ini Yang Mulia keempat memancarkan energi darah melalui tangan kirinya. Itu menyebar seperti angin menuju ke arah sosok-sosok yang menonton di bawah. Energi berdarah perlahan diaglomerasi menjadi tangan berdarah yang besar. Kemudian menjepit lusinan sosok dengan kekuatan Daoxian. Sosok-sosok itu seperti balon yang diperas dan meledak. Kabut darah yang meledak datang menuju Yang Mulia keempat. Ini adalah metode terlarangku yang bernama haus darah dan menelan langit. Kamu sangat kuat sehingga memaksaku sedemikian rupa. Asalkan aku bisa membunuhmu maka semuanya bisa dianggap sepadan. Ucap Yang Mulia tiba-tiba mengatupkan giginya. Kulitnya yang dibakar oleh Xiaoyan benar-benar pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan auranya juga meningkat dengan masuknya energi darah ini. Segera tekanan yang sangat kuat menyelimuti Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan banyak membunuh Dewa Bintang 5 dan 6 tetapi kali ini berbeda. Ini adalah dunia sensi yang benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan tanah hukuman dewa dengan sumber daya yang langka. Meskipun gerakan Xiaoyan memiliki kekuatan absolut, tetapi pelindung armor Yang Mulia keempat mampu menahan serangan Xiaoyan. Kekuatan fisiknya tidak kuat. Jika bukan karena armor bagian dalam ini, serangan terus-menerus Xiaoyan pasti akan menyebabkan dia cedera serius. Matilah sampah, ucap Yang Mulia tiba-tiba tertawa tajam. Pada saat yang sama darah di sekitarnya menyebar ke arahnya. Tangan darah merobek langit. Hancurkan dia untukku, teriak Yang Mulia surga keempat. Begitu suara Yang Mulia keempat jatuh, retakan besar muncul di kampaan di atas kepalanya. Kemudian dua retakan yang tampaknya sangat besar menonjol dari celah itu. Tangan raksasa yang berlumuran darah melonjol keluar. Darah yang menetes dari tangan raksasa itu memiliki kekuatan korosif yang kuat. Saat jatuh menetes ke tanah langsung mengikis lubang besar. Dan kedua tangan raksasa itu meraih Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Apakah kamu akhirnya menggunakan kartu trufmu? Ucap Xiaoyan sedikit menyipit. Beberapa keterampilan bertarung yang dia gunakan menghabiskan banyak energi. Meskipun tidak mencapai efek yang diharapkan, tetapi tidak rugi untuk bisa membuat Yang Mulia keempat marah. Tidak dipungkiri bahwa membunuh Dewa Bintang 5 tingkat menengah bukan tugas yang mudah. Hampir tidak ada kemungkinan ingin membunuh celah seperti itu. Dan Xiaoyan sangat jelas tentang ini. Tetapi masalahnya tidak sampai pada titik ini. Pertempuran berdarah masih berlanjut. Tinju Xiaoyan sudah mengencang. Guntur di lengannya berkedip dan nyala api juga naik. Segera suara keras pecah dan lautan api meletus dari jari Xiaoyan. Di hadapan tangan berdarah besar itu, pilihan Xiaoyan adalah mengadunya secara langsung. Mencari kematian. Ucap Yang Mulia keempat mencibir dingin ketika melihat tindakan Xiaoyan. Lengan dewa peledak. Teriak Xiaoyan membanting tinjunya. Di bawah jalinan api dan guntur, seluruh lengan Xiaoyan mengembun menjadi sepasang lengan api. Serangan kedua belah pihak bertabrakan dan saling menghancurkan satu sama lain. Pada saat yang sama, lebah beracun di lengan jubah Xiaoyan terbang keluar mendekati Yang Mulia keempat. Tetapi ketika lebah beracun itu mendekat, tiba-tiba saja Yang Mulia keempat menyadarinya dan segera menoleh untuk menampar lebah beracun itu dengan keras. Lebah beracun itu meledak dan hancur. Apakah kamu mengandalkan serangga kecil ini? Sungguh lelucon. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ucap Yang Mulia keempat mendengus. Pada saat ini Doki dari keduanya dikonsumsi dengan jumlah besar. Dengan keras tinju api Xiaoyan meledak secara langsung, membentuk lautan api yang menyebar di sekelilingnya. Sedangkan tangan berdarah di udara tidak bermaksud untuk runtuh. Sebaliknya terus meraih Xiaoyan. Beri aku kematianmu, semut.
Ucap Yang Mulia keempat meraung liar. Penindasan kekuatan semacam ini segera membuat Xiaoyan mengerti bahwa jika dia terus bertarung seperti ini, dia pasti akan terluka. Bahkan jika ada kesempatan untuk membunuhnya, Xiaoyan harus membayar harga mahal. Menurut Xiaoyan, menggunakan semua kartu trufnya sekarang bukanlah pilihan yang bijaksana. Kita harus pergi. Ucap Xiaoyan segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengirim suara pada Chang Sue dan yang lainnya. Tuan, dengan api iblis di tubuh kita bisa memasuki makam terlarang lebih awal. Ucap Chang Sue segera menjawab dengan transmisi suara jiwa. Yang Mulia keempat sepertinya melihat apa yang dipikirkan Xiaoyan. Itu karena Xiaoyan tidak mengambil kesempatan lagi tetapi mulai bertahan. Mau lari? Lihat, bagaimana aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Ucap Yang Mulia surga keempat. Mata Xiaoyan muram. Jika dia ingin pergi, dia harus menyelesaikan tangan besar berdarah terlebih dahulu. Void Shuttle. Ucap Xiaoyan membuka mulutnya dengan tajam. Void Shuttle tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi. Dauki yang agung terus mengalir ke dalamnya. Xiaoyan menyuntikkan Dauki ke dalamnya lalu membentuk 3 garis rune energi melapisi Void Shuttle. Setelah itu Void Shuttle langsung menembus kehampaan dan memicu ledakan sonik yang keras. Itu menembus tangan berdarah milik Yang Mulia surga keempat tanpa tanda-tanda berhenti. Tangan berdarah yang masih berjarak beberapa puluh meter mulai menunjukkan retakan dan ada suara berderak. Adegan ini membuat Yang Mulia keempat tidak bisa dipercaya. Namun dia segera menyadari bahwa Xiaoyan telah menggunakan seluruh Daukinya untuk Void Shuttle. Apakah kamu sudah kehabisan Dauki? Ucap Yang Mulia keempat mencibir. Meskipun api abadi terus-menerus menyerap Daukinya untuk memasok Xiaoyan, namun kecepatan ini jauh lebih sedikit daripada konsumsinya. Xiaoyan menoleh untuk melihat Chang Sue dan yang lainnya. Semua orang mengerti termasuk Ding Yue dan Zheng Hui. Di bawah kepemimpinan Chang Sue, semua orang segera menyapu kedalaman ngarai. Hahaha, sudah terlambat bagimu untuk melarikan diri. Hari ini kamu sudah ditakdirkan untuk mati. Inilah konsekuensinya jika kamu berani menyinggung aliansi abadiku. Ucap Yang Mulia keempat tertawa liar. Cahaya ganas di matanya menjadi lebih kuat. Senyum di wajah Yang Mulia keempat menjadi semakin mengerikan. Baginya pertempuran ini akan segera berakhir. Penindasan kekuatan mutlak tidak dapat ditolak. Xiaoyan kehilangan ratu lebah racunnya dalam pertempuran ini dan menghabiskan tabungan labu jiwa. Tetapi sejauh ini Xiaoyan tidak terluka meskipun mengalami pertempuran sengit melawan Dewa Bintang 5. Xiaoyan hanya tahu bahwa jika pertempuran ini berlanjut maka dia harus menggunakan banyak upaya. Tujuan Xiaoyan adalah jantung api iblis. Jantung api iblis dapat meningkatkan kekuatannya. Jadi belum terlambat untuk membunuh Yang Mulia keempat setelah mendapatkan jantung api iblis. Pada saat ini Yang Mulia keempat tidak bermaksud untuk membiarkan Xiaoyan pergi. Dauki yang keluar dari tubuhnya berubah menjadi rantai besi berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Itu menyapu ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Pada saat ini Dauki di tubuhnya memang habis. Jadi tidak mudah bahkan jika dia ingin pergi. Yang Mulia keempat tidak menghentikan tindakannya. Dia membutuhkan lebih banyak darah lagi. Dan sekali lagi mengangkat tangannya menyapu sosok yang telah mundur ke sisi yang lebih jauh. Orang-orang yang tidak bisa mengelak satu demi satu tubuh mereka meledak secara langsung. Berubah menjadi kabut darah dan bergegas ke arahnya. Jelas energi darah dapat secara langsung mempengaruhi kekuatan Yang Mulia keempat. Kemampuan semacam ini jika ditempatkan dalam pertempuran skala besar, maka dia benar-benar menjadi mesin pembunuh. Semakin besar medan perang semakin banyak darah yang ada. Dan dia dapat menggunakan darah untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Metode ini cukup menakutkan. Pada saat ini rantai besi merah yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Xiaoyan. Xiaoyan juga harus segera membuat pilihan. Setelah rantai besi merah menyusut sangat tidak mungkin baginya untuk lolos. Tiba-tiba Xiaoyan mengingat sesuatu. Ketika dia mengangkat tangannya, sebuah batu giok muncul di telapak tangannya. Batu giok ini bernama Bafang Fengyu. Sesuatu yang diberikan Yuelin di bintang Yanhe saat Xiaoyan pertama kali memasuki tanah hukuman dewa. Dikatakan bahwa batu giok ini sementara dapat menjebak Dewa Bintang 5. Tetapi apakah itu benar atau tidak, Xiaoyan tidak tahu. Dan sekarang Xiaoyan hanya bisa mencobanya. Batu giok Bafang menyegel. Aktif, teriak Xiaoyan. Dengan kendali Xiaoyan, batu giok itu berubah menjadi sinar cahaya lalu menyapu ke arah Yang Mulia keempat. Pada saat ini kewaspadaan Yang Mulia sedikit menurun. Tetapi dia telah mengalami ratusan pertempuran dan menghadapi perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Jadi dia segera menemukan sinar cahaya halus yang menyapu ke arahnya. Pedang panjang berwarna darah di tangannya langsung membuat gerakan menembas. Sinar cahaya itu hancur. Dan Xiaoyan di ujung jauh berdebar di dalam hatinya. Siap untuk memarahi Yuelin karena menipunya. Tetapi
Tetapi saat berikutnya Xiaoyan melihat sinar cahaya yang ditebas oleh pedang berwarna darah tidak hancur, melainkan berubah menjadi dua sinar cahaya yang terus menyapu ke arah Yang Mulia keempat. Yang Mulia keempat tidak tahu metode macam apa ini. Tetapi ketika dia melihat dua sinar cahaya yang berubah dari satu menjadi dua, matanya tiba-tiba menyusut. Kelompok Chang Sue datang ke samping Xiaoyan. Termasuk Zheng Hui dan Ding Yue semuanya mengambil tindakan untuk membantu Xiaoyan. Yang Mulia surga keempat terus mengayunkan pedang di tangannya dan membentuk pedang energi untuk menebas kedua sinar cahaya. Pada saat yang sama sosoknya bergerak mundur membuat ruang untuk berjaga-jaga. Yao Beng Xiaoyan sudah membuatnya cukup trauma. Oleh karena itu dia tidak berani gegabah dan matanya sangat berhati-hati. Kedua sinar cahaya yang terpotong oleh pedang energi sebenarnya tidak hilang, melainkan berubah menjadi 4. Yang Mulia keempat tidak percaya dan terus mengayunkan pedang panjang di tangannya. Sampai pada akhirnya sinar cahaya itu tidak dapat dihindari lagi dan Yang Mulia keempat segera menggunakan Daoki untuk melindungi tubuhnya, membentuk perisai pelindung besar di sekelilingnya. Saat sinar itu semakin dekat dan dekat, mata Yang Mulia keempat berangsur-angsur menjadi serius. Ketika sinar itu tiba, dia menyaksikan sinar cahaya yang padat menembus melalui perisai pelindung dan secara langsung masuk ke dalam tubuh Yang Mulia surga keempat. Adegan ini membuat Yang Mulia surga keempat sedikit mandek. Namun ketika dia tidak melihat adanya kelainan di tubuhnya, dia merasa bahwa sedang ditipu dengan Xiaoyan. "Beraninya kau bermain denganku!" teriak Yang Mulia keempat tiba-tiba menyipit, menatap Xiaoyan dengan marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia merasa dipermainkan oleh Xiaoyan. Dengan statusnya sebagai Yang Mulia surga dari aliansi abadi, tidak ada yang berani mempermainkannya seperti itu. Tindakan Xiaoyan membuatnya merasa kehilangan muka. Rantai besi berwarna darah yang dihempaskan itu tampak seperti makhluk hidup lagi. Setelah Yang Mulia keempat kembali ke akal sehatnya, rantai yang tak terhitung jumlahnya terlihat seperti ular berwarna darah. Kemudian menyapu ke arah kelompok Xiaoyan. Xiaoyan menatap Yang Mulia keempat dengan seksama. Dia tidak percaya bahwa Yuelin berbohong padanya. Bafang Fengyu tidak boleh palsu. Ini adalah intuisi Xiaoyan. Chang Sue dan yang lainnya mulai melawan rantai besi berwarna darah. Rantai besi berwarna darah masih akan berkumpul kembali dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini sebenarnya sekelompok semut yang tidak tahu ketinggian langit. Awalnya aku tidak berniat menyakiti kalian selama kalian menyerahkan api iblis. Tetapi aku tidak menyangka bahwa makhluk rendahan seperti ini sebenarnya tidak tahu diuntung, ucap Yang Mulia surga mendengus dingin. Daoki yang masih megah di tubuhnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa meskipun dia bertarung dengan Xiaoyan, pertempuran itu tidak cukup menguras Daokinya. Ini adalah celah di antara latar belakang. Karena latar belakangnya besar masih dapat mendukung keterampilan bertarung yang kuat. Dan saat pertempuran berlanjut, jika tidak ada Daoki maka sama seperti menunggu kematian. Bagaimanapun ini bukan tempat hukuman dewa. Meskipun Xiaoyan memiliki meridian mutan, tetapi dia hanya tak terkalahkan di ranah yang sama. Dan masih sangat rentan melawan lintas kekuatan. "Mati!" teriak Yang Mulia surga keempat. Begitu suara Yang Mulia keempat jatuh, energi darah dan sumber energi yang tak terhitung jumlahnya memancar keluar dari kedua tangannya. Lalu mengembun menjadi bola darah yang sangat besar di atas tangannya. Bola besar ini dipenuhi dengan kekuatan yang tampaknya menghancurkan segalanya. Dan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia telah menyiapkan nafas bayan dan formasi raja tak tergoyahkan. Jika Bafang Fengyu tidak berhasil, maka Xiaoyan harus menggunakan dua kartu truf ini. Hanya saja Xiaoyan merasa akan terlalu boros untuk menggunakannya dalam pertempuran semacam ini. Lagi pula metode ini sesuatu yang dapat mengendalikan setengah dari dunia. "Hahaha, matilah untukku. Setelah kau mati aku akan melacak jiwamu, terutama kau daging busuk," ucap Yang Mulia keempat berkata dengan gigi terkatup. Di akhir kata-katanya dia menatap Xiaoyan. Sementara Yang Mulia surga keempat merasa bahwa pertempuran telah berakhir, tiba-tiba saja perubahan besar terjadi. Tubuh Yang Mulia keempat gemetar. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat seberkas cahaya seukuran lengan menembus perutnya. Xiaoyan menghela nafas lega. Seperti yang dia harapkan bahwa Bafang Fengyu akhirnya bereaksi pada saat-saat terakhir. Yang Mulia keempat meraung kesakitan. Tetapi pada saat ini dia segera melemparkan bola darah ke arah Xiaoyan. Pancaran sinar cahaya dari Bafang Fengyu menutupi seluruh bentuk tubuhnya. Seolah-olah Yang Mulia surga telah menjadi landak bercahaya. Di sisi lain, bola darah itu disapu ke arah Xiaoyan dan yang lainnya dengan aura yang sangat kuat. Cangkang Lie Mingxuanwu aktif. Ucap Xiaoyan mengeluarkan cangkang kura-kura yang sudah diperkuat Ding Yue. Detik berikutnya bola darah meledak menyentuh kulit cangkang Li Mingxuanwu. Lautan darah
yang mengerikan benar-benar membentuk awan jamur berwarna darah. Energi yang kuat menghancurkan seluruh kota awan. Dampaknya menyebar lapis demi lapis, dan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai berangsur-angsur menghilang. Ketika dampaknya menghilang, sosok Xiaoyan dan yang lainnya sudah lama pergi. Hanya memperlihatkan lubang besar di tengah yang disebabkan oleh bola darah. Tidak tahu sudah berapa lama seperti ini dan retakan perlahan muncul pada duri cahaya. Setelah suara retakan bola duri itu meledak, kemudian sosok yang mulia keempat bergegas keluar. Dia melihat sekeliling dengan ekspresi murka. Satu-satunya hal yang muncul di depannya adalah kota awan yang hancur. Adapun Xiaoyan dan yang lainnya mereka sudah lama menghilang. Yang mulia keempat tiba-tiba berteriak marah ke arah langit. Setelah itu dia menoleh tajam kepada bawahannya. Katakan, kemana mereka pergi? Ucap yang mulia keempat meraung. Lapor yang mulia keempat, mereka tampaknya telah pergi ke kedalaman. Ucap seseorang melangkah maju dengan hati-hati menyerahkan diri untuk melapor. Bukankah masih ada waktu sebelum pembatasan segel makam terlarang ini dilemahkan? Ucap yang mulia keempat berkata dengan tidak percaya. Dan beberapa orang terlalu takut untuk berbicara. Yang mulia keempat tidak mengatakan omong kosong. Sosoknya langsung tersapu menuju kegelapan di kedalaman ngarai. Setelah beberapa saat jeritan terdengar darinya dan sosoknya mulia terpental kembali. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Kekuatan segel ini masih sangat kuat. Apakah kamu yakin mereka masuk di kedalaman? Tanya yang mulia keempat. Kekuatan pengekangan seperti itu bahkan dia tidak bisa memaksakan diri untuk masuk. Xiaoyan dan yang lainnya hanyalah dewa bintang 4. Jadi bagaimana mereka bisa masuk? Semua orang mengangguk satu demi satu. Jelas tidak berani berbohong kepadanya. Yang mulia tiba-tiba mengepalkan 5 jarinya, menampar sosok di depannya secara langsung dan kemudian jatuh ke tanah. Sekelompok sampah. Tidak bisakah orang-orang ini menghentikan mereka? Ucap yang mulia keempat dengan wajah enggan. Siapa sebenarnya orang ini? Aku bersumpah bukan manusia jika tidak bisa membunuh bajingan ini. Bahkan jika dia masuk, tetapi ini adalah satu-satunya pintu masuk dan keluar. Cepat atau lambat aku akan menemukanmu. Dan aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri. Ucap yang mulia keempat menggertakkan giginya dengan marah. Aku akui orang ini cukup tangguh. Tetapi aku selalu merasa akrab dengan trik yang dia gunakan. Siapa sebenarnya dia? Aku pasti pernah melihatnya di suatu tempat. Ucap yang mulia keempat mengingat dengan liar. Tetapi setelah ribuan tahun ada terlalu banyak pertempuran dan mereka yang menggunakan api juga terlalu banyak. Sehingga ingatannya kabur dan dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Tidak butuh waktu lama untuk pembatasan segel ini benar-benar melemah. Tunggu sampai aku menemukanmu. Ucap yang mulia keempat sangat enggan melihat mangsanya melarikan diri. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pertempuran yang menghancurkan bumi akhirnya mereda. Kota awan juga menjadi hancur setelah pertempuran. Tetapi bagi para kultivator membangun kembali kota bukanlah hal sulit. Hanya membutuhkan waktu beberapa hari sebelum kota awan dapat dikembalikan ke keadaan semula. Namun kemarahan yang mulia keempat tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Sementara itu Xin berganti pada kelompok Xiaoyan yang memasuki area makam terlarang leluhur iblis. Faktanya ketika mereka memasuki makam terlarang, Ning Yue dan Zheng Hui menjadi sasaran kekuatan penindasan yang kuat. Tetapi ketika Xiaoyan menutupi mereka dengan bayan dan api abadi, kekuatan yang menindas ini menghilang. Sedangkan keempat Chang Sue menggunakan api iblis untuk menutupi seluruh tubuh mereka. Adapun Xiaoyan sejak dia masuk dia tidak pernah merasakan kekuatan penindasan apapun. Pada saat ini sebelum mereka terus memasuki pedalaman, Chang Sue mengeluarkan peta dari dalam cincin penyimpanannya. Dia berkata, jika kita masuk lebih jauh ke dalam kita harus sepenuhnya menekan cahaya api di tubuh kita. Kalau tidak, maka akan ada bahaya. Ucap Chang Sue. Apakah ada makhluk hidup di sini? Tanya Xiaoyan. Ada beberapa cacing iblis di sini. Jumlah mereka sangat besar. Yang paling penting adalah cacing iblis ini tidak memiliki aura. Jadi kekuatan jiwa tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Mereka sangat sensitif dengan cahaya. Begitu mereka terprovokasi maka masalahnya akan cukup merepotkan. Jawab Chang Sue. Mendengar ini Xiaoyan ragu-ragu sejenak. Tetapi Chang Sue seharusnya tidak menipunya. Segera Xiaoyan mematuhi pengaturan Chang Sue dan semua orang memadamkan api di tubuh mereka.
Dalam kegelapan semua orang hanya bisa menentukan keberadaan satu sama lain, juga menentukan arah jalan melalui kekuatan jiwa mereka. Xiaoyan bisa merasakan bahwa ruang di sini tidak besar. Dia tidak tahu apakah itu karena penglihatannya yang terhalang. Namun ketika mata tidak dapat melihat maka telinga akan menjadi sangat sensitif. Seolah-olah semua suara halus dapat didengar dengan sangat jelas saat ini. Tiba-tiba serangkaian suara menabrak batu terdengar yang segera memecahkan keheningan. Semua orang tiba-tiba berhenti. Kekuatan jiwa Xiaoyan dan Zheng Hui menyebar menyapu seluruh ruang di sini. Namun hal yang mengejutkan bahwa kekuatan jiwa dibatasi di ruang ini, sehingga ruang lingkup kekuatan jiwa yang dapat dicari oleh Xiaoyan dan Zheng Hui sangat terbatas. Adapun suara yang tiba-tiba muncul ini, Xiaoyan tidak merasakan aura makhluk hidup. Oleh karena itu, dia tidak tahu di mana cacing iblis itu berada. Suara itu berangsur-angsur memudar. Baru kemudian Xiaoyan membuka mulutnya untuk bertanya. Mungkinkah mereka pergi begitu saja? Ucap Xiaoyan. Begitu Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini, tiba-tiba saja suara batu jatuh terdengar lagi. Awalnya hanya satu batu, tetapi pada saat berikutnya ada suara-suara seperti itu di seluruh kegelapan. Cepat maju, gelombang cacing iblis datang. Masih ada jarak untuk memasuki zona api iblis. Teriak Chang Sue. Semua orang tidak ragu dan langsung bergegas ke depan, mengeluarkan senjata mereka masing-masing dan menyerang cacing iblis yang datang menerkam. Xiaoyan tidak bisa memperhatikan kelompok Chang Sue. Dia hanya bisa melindungi Ding Yue dan Zheng Hui. Penguasa Suan Xiaoyan bergoyang liar. Satu tebasan Xiaoyan langsung meledakkan cacing iblis menjadi kabut darah. Dan plasma darah ini sangat korosif. Ketika itu jatuh ke tubuh seseorang, maka kulit seseorang akan terbakar. Xiaoyan langsung mengerti bahaya yang dikatakan Chang Sue. Plasma ini tidak hanya korosif, tetapi bau menyengat yang dikeluarkannya bahkan lebih beracun. Xiaoyan memimpin Zheng Hui dan Ding Yue ke depan. Namun jumlah cacing iblis lebih dari apa yang diharapkan. Di depan mereka ada segerombolan cacing iblis. Serangga belaka sebenarnya ingin menghalangiku, ucap Xiaoyan menengus dingin. Setelah suaranya jatuh, dia melompat kemudian mengayunkan penguasa Suan dari atas ke bawah. Energi guntur dan nyala api yang tercurahkan langsung menghancurkan mereka dan membuka jalan. Tanpa peringatan apapun, Xiaoyan menarik Ding Yue dan Zheng Hui ke depan. Setelah berhasil melewati gelombang cacing iblis ini, Xiaoyan menoleh ke belakang, hanya untuk menyadari bahwa kelompok Chang Sue sebenarnya menghilang. Kemana mereka pergi? Meskipun jumlah cacing ini cukup banyak, tetapi serangga tingkat ini seharusnya tidak bisa menghentikan Dewa Bintang 4. Ucap Xiaoyan sedikit menyipit. Mungkinkah mereka memiliki rencana tersembunyi? Ucap Zheng Hui mendekati Xiaoyan. Aku tidak bisa memastikannya. Tetapi apa yang kamu katakan bukan tidak mungkin. Mari kita istirahat di sini untuk sebatang dupa. Jika mereka belum muncul setelah sebatang dupa, kita akan melanjutkan. Ucap Xiaoyan duduk bersila. Singkatnya, setelah waktu satu batang dupa berakhir, Xiaoyan masih tidak melihat kelompok Chang Sue. Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke belakang. Dan pada saat ini suara cacing iblis telah berkurang. Seolah-olah gelombang cacing dalam kegelapan perlahan surut. Xiaoyan, mungkinkah mereka benar-benar tewas? Tanya Ding Yue. Mata Xiaoyan juga tertuju pada kegelapan tempat mereka datang. Dia menggelengkan kepalanya lalu berkata, itu tidak mungkin. Jika tebakanku benar, cacing iblis ini sebenarnya sangat takut dengan api iblis. Sepertinya mereka sengaja membuat kita jatuh ke dalam gelombang cacing iblis. Ucap Xiaoyan. Tentu saja semua ini hanya tebakan Xiaoyan. Untuk memverifikasi tebakan ini, Xiaoyan masih perlu memasuki wilayah gelombang cacing. Tanpa sepatah kata pun, Xiaoyan meninggalkan Ding Yue dan Zheng Hui memasuki kegelapan lagi. Dengan kendali Xiaoyan, dia mengeluarkan nyala api iblis di tangannya. Ketika nyala api iblis ini muncul, tidak ada tanda-tanda munculnya gelombang cacing iblis. Hal ini sudah memverifikasi tebakan Xiaoyan. Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Zheng Hui. Kami tidak memiliki peta. Sekarang kami hanya dapat mengambil langkah demi langkah. Kalian berdua masih harus berhati-hati. Ucap Xiaoyan. Zheng Hui dan Ding Yue sedikit mengangguk. Setelah berbicara, sosok Xiaoyan bergerak maju memimpin Zheng Hui dan Ding Yue. Dia tidak lagi percaya dengan Chang Sue. Nyala api melonjak dari tubuh Xiaoyan menerangi medan di sekitarnya. Tanah di sini berwarna merah, tidak rata dan sangat berantakan. Tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Sebagian besar mayat yang muncul di tanah adalah mayat yang telah berubah menjadi tulang putih. Aku tidak tahu apakah mayat-mayat di sini mati karena saling memperebutkan sumber daya, atau ada makhluk lain yang membunuh mereka.
ucap Xiaoyan melihat sekelilingnya. Xiaoyan, aku merasa sejak memasuki tempat terlarang ini ada sesuatu yang sedang memata-matai kita, ucap Zheng Hui. Aku tidak merasakannya. Apakah kamu yakin dengan kata-katamu? Tanya Xiaoyan. Kamu mungkin tidak percaya jika aku yang mengatakannya. Tetapi faktanya aku merasa ada seseorang berdiri dalam kegelapan, ucap Zheng Hui. Mendengar ini Ding Yue segera melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun di sekitarnya. Jangan bicara omong kosong. Ucap Xiaoyan juga tidak merasakan apapun yang aneh di sekitarnya. Aku tidak mengatakan omong kosong. Kamu harus melihat dengan hati-hati, tetapi jangan melihatnya dengan sengaja. Gunakan penglihatan tepimu, ucap Zheng Hui menunjuk ke arah yang benar. Setelah kata-kata itu jatuh, langkah kaki Xiaoyan dan Ding Yue tiba-tiba berhenti. Mobil keduanya menyusut. Xiaoyan, aku melihat Jing Wuchen, ucap Ding Yue bergetar. Meskipun aku tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi aku bisa merasakan bahwa itu memang dia, ucap Ding Yue lagi. Ada yang salah di sini. Jangan berhenti dan terus berjalan, ucap Xiaoyan. Dia tidak memberitahu Zheng Hui dan Ding Yue bahwa di sudut penglihatannya dia melihat semua orang di tim Fearless. Sejujurnya hati Xiaoyan bergetar pada saat ini. Tetapi dia mengerti bahwa apa yang dia lihat pasti hanya ilusi. Dan itu pasti karya api iblis. Tepat ketika Xiaoyan maju ke depan, tiba-tiba saja dia mendengar langkah kaki di kejauhan. Lalu melihat sosok cantik di kejauhan. Sosok itu juga melihat Xiaoyan. Air mata mengalir di pipinya. Lalu langkahnya dipercepat dan berlari menuju Xiaoyan. Melihat sosok cantik yang berlari ke arahnya, Xiaoyan tertegun sejenak. Sosok di depannya begitu nyata sehingga Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Pembohong kecil, ucap sosok itu yang ternyata adalah King Mu'er. Dia bergegas menuju Xiaoyan. Dan adegan ini tidak hanya dilihat oleh Xiaoyan, tetapi juga oleh Zheng Hui dan Ding Yue. Pada saat yang sama mata mereka juga melihat sosok lainnya. Ding Yue melihat Jing Wuchen dan Zheng Hui melihat seorang wanita cantik. Xiaoyan memandangi King Mu'er yang sedang berlari. Senyum di wajah Xiaoyan muncul. Namun senyum ini hanya sesaat sebelum digantikan dengan senyum dingin. Itu karena Xiaoyan melihat King Mu'er menerkamnya. Lengan King Mu'er berubah menjadi 6 tentakel setajam pedang, lalu menikam ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat menentukan. Xiaoyan mengangkat tangannya memberikan pukulan tinju apinya secara langsung. Jelas Xiaoyan sudah siap. Baginya trik semacam ini terlalu kekanak-kanakan. Setelah tinju Xiaoyan jatuh, ada suara rengekan yang terdengar dan sosok itu terbanting ke belakang. Jika dilihat dari dekat, sosok itu sebenarnya laba-laba besar dengan perut yang sepertinya bisa berubah. Tanpa ragu-ragu lagi, Xiaoyan segera mengeluarkan penguasa Suan membunuh laba-laba iblis itu. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengalihkan pandangannya pada Zheng Hui dan Ding Yue. Itu karena pada saat ini Zheng Hui dan Ding Yue sedang merangkul sosok yang berubah menjadi laba-laba iblis. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia bisa melihat dengan jelas dari satu sisi tentakel yang tajam telah jatuh menuju Ding Yue dan Zheng Hui. Mengapa dadamu terasa sangat tidak enak? Ucap Zheng Hui menyadari sesuatu. Dia menundukkan kepalanya hanya untuk menemukan sesuatu yang salah. Ketika dia melihat ke atas lagi, dia melihat 8 mata. Pemandangan ini membuat Zheng Hui berteriak ketakutan. Tentakel yang tajam hanya berjarak 1 inci darinya. Tepat ketika Zheng Hui merasa putus asa, tiba-tiba saja suara angin pecah terdengar. Itu adalah Void Shuttle Xiaoyan yang menembus kedua kepala laba-laba iblis. Zheng Hui, tidak bisakah kamu sedikit menahan nafsumu pada tempat seperti ini? Ucap Xiaoyan. Apalagi yang bisa aku lakukan? Pria mana yang tidak tertarik dengan kecantikan? Hanya saja kecantikan ini sebenarnya monster mengerikan. Ucap Zheng Hui. Xiaoyan hanya menghela nafas tanpa daya dengan kelakuan Zheng Hui. Tempat ini sebenarnya sangat berbahaya. Bahkan laba-laba iblis bisa diubah menjadi apa yang kita pikirkan. Karena ini masalahnya jangan menahan apapun dan bunuh saja. Ucap Xiaoyan. Saat ini ada beberapa sosok lagi yang muncul. Mereka adalah Longyan, Xiaozan, Nan Erming, Ziying, Zhenmi, Lang Tian, dan yang lainnya muncul satu persatu. Sosok-sosok ini tampak sangat nyata. Bahkan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerinyit. Metode laba-laba iblis ini untuk menyentuh sisi lemah seseorang. Namun hal semacam ini pasti ditemukan oleh Xiaoyan. Xiaoyan mulai mengambil gerakan membunuh untuk menyelesaikannya. Setelah membunuh lebih dari selusin laba-laba iblis berturut-turut, laba-laba iblis ini dengan cepat membusuk. Dan mereka juga mengeluarkan bau menyengat yang seharusnya memiliki efek yang sama dengan cacing iblis. Pada saat ini tidak jauh di depan ruang gelap sosok lain muncul.
Ada lagi, ucap Xiaoyan. Setelah beberapa saat sesosok benar-benar muncul dari ruang gelap. Ekspresi Xiaoyan langsung tenggelam. Itu karena sosok yang muncul sebenarnya adalah Chang Sue. Aku tidak ingin menunda waktuku di sini. Bahkan jika kamu membentuk apapun, aku akan membunuhmu, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, sosok Xiaoyan tersapu membawa tinju yang terbungkus api dan guntur. Melihat tindakan Xiaoyan membuat Chang Sue segera tercengang. Dia dengan cepat mundur dan ada ekspresi panik di wajahnya yang cantik. Bisa menghindar, sepertinya kali ini lebih kuat dari sebelumnya, ucap Xiaoyan juga tercengang saat melihat lawannya benar-benar bisa bergerak. Xiaoyan mendekati Chang Sue lagi. Ketika dia mendekati Chang Sue, dia bisa melihat ekspresi panik di wajah cantik itu. Tanpa menunjukkan belas kasihan apapun, Xiaoyan memadamkan lebih banyak teratai api di telapak tangannya. Dan kemudian tinju api menghantam Chang Sue lagi. Chang Sue buru-buru membentuk segel tangan dan Daoki mengembun menjadi sepotong es besar di depannya, menghalangi diri dari tinju Xiaoyan. Ledakan Daoki membuat suara nyaring bergema di lingkungan yang tenang. Sosok Xiaoyan juga terkejut. Laba-laba iblis seharusnya tidak memiliki cara seperti itu. Tuan, mengapa Anda menyerangku? Ucap Chang Sue. Bukan laba-laba iblis, ucap Xiaoyan. Mengapa Tuan menghina aku seperti ini? Bahkan jika aku seorang wanita, Tuan tidak bisa berbicara dengan bebas, ucap Chang Sue. Xiaoyan melirik Chang Sue dengan aneh dan kemudian tersenyum masam. Dia tidak pernah berpikir bahwa ini adalah Chang Sue asli. Kami baru saja bertemu dengan laba-laba yang bisa mengubah bentuk manusia, dan kami tidak menghinamu. Itu murni salah paham, ucap Xiaoyan. Tuan bertemu dengan laba-laba ajaib, tanya Chang Sue. Xiaoyan sedikit mengangguk. Kalau begitu kita harus pergi dengan cepat. Raja laba-laba iblis pasti ada di dekat kita. Jika kita ditemukan, itu akan menjadi sangat buruk, ucap Chang Sue langsung menunjukkan ekspresi khawatir. Kali ini Xiaoyan tetap berdiri di sana. Mata dingin Xiaoyan cukup untuk menjelaskan semuanya. Chang Sue terdiam sesaat. Melihat Xiaoyan tidak bergerak, dia segera tersenyum pahit saat berkata, Tuan, tidakkah Anda percaya padaku? Ucap Chang Sue. Percaya? Bagaimana kamu menjelaskan cacing iblis sebelumnya? Dan kemana 3 orangmu pergi? Tanya Xiaoyan. Situasinya kacau sekarang, dan mereka bertiga tersesat, ucap Chang Sue. Sebelumnya kamu mengatakan bahwa cacing iblis akan sangat tertarik dengan nyala api. Tetapi sebaliknya cacing iblis paling takut dengan nyala api, terutama dengan nyala api iblis. Kenapa kau berbohong? Ucap Xiaoyan. Aku akui bahwa aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Namun Tuan jangan khawatir. Niat awalku jelas bukan untuk menyakiti Anda. Aku hanya takut, ucap Chang Sue. Apa yang kamu takuti? Ucap Xiaoyan. Selain cacing iblis ini ada banyak orang di sini. Cacing iblis takut api, tetapi orang di sini justru sebaliknya. Ini salahku karena tidak mengatakan yang sebenarnya dan membuat Tuan salah paham, ucap Chang Sue. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dia masih sangat enggan dengan pernyataan Chang Sue. Tingkah laku dan ekspresi Chang Sue sangat aneh. Selama periode Chang Sue menghilang, dia pasti telah melakukan sesuatu. Tetapi tidak diketahui apakah itu ada hubungannya dengan Xiaoyan. Atau jika dia berusaha menghindari Xiaoyan, dia pasti sedang melindungi sesuatu. Ini adalah tebakan Xiaoyan di dalam hatinya. Tetapi Xiaoyan tidak bisa menebak tentang apa itu. Xiaoyan tidak ingin mengejar masalah ini. Karena Chang Sue memulai sandiwara, maka Xiaoyan akan menemaninya. Ternyata aku salah paham. Baiklah, ayo pergi. Kita tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Laba-laba iblis di sini cukup merepotkan, ucap Xiaoyan. Mendengar ini Chang Sue menghela nafas lega. Aku tidak tahu kemana Kulin dan 2 lainnya pergi. Tetapi tidak apa-apa. Mereka semua memiliki peta dan cacing iblis tidak bisa menjebak mereka. Kita pasti akan bertemu lagi dengan mereka di pinggiran zona api iblis, ucap Chang Sue. Xiaoyan tidak bertanya selain mengangguk sedikit. Dia terlalu malas untuk peduli. Tetapi pada saat ini seluruh tanah terlarang leluhur iblis tiba-tiba bergetar sedikit. Raungan tumpul datang dari belakang. Sepertinya waktu segel dan larangan telah dibuka, ucap Chang Sue mengungkapkan sedikit kejutan. Alis Xiaoyan sedikit berkerut. Jika segel larangan sudah terbuka, maka yang mulia surga keempat pasti akan masuk. Xiaoyan tahu bahwa dia tidak bisa lagi menunda banyak waktu. Setidaknya sebelum bertemu yang mulia keempat, Xiaoyan harus menemukan inti api iblis. Mungkin hanya melalui kemampuan inti api iblis dia bisa bertarung melawan yang mulia keempat. Dan film pun berakhir.
Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.